Selamat siang, perkenalkan nama saya Alexander Enrique Simanjuntak dengan NIM 4242 2010 59. Saya dari kelas TRE B pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan pemrograman dan untuk ditampilkan pada FPGA. Bagian pertama, kita sudah membuat file project pada Quartus. Kita menggunakan Quartus 2 yang 64 bit. Kita setelah membuat file projectnya, lalu kita yang pertama itu setelah membuat file projectnya, kita membuka pada lembaran baru new, yaitu Verilog HDL file, yaitu yang sini sudah saya tampilkan dan sudah berisi pemrograman yang sudah dibuat untuk kalkulator sederhana 4 bit tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya meletakkan nama UAS Alex D7 segmen, dan untuk penyimpanan file Verilog ini harus sama dengan yang berada di program agar program sejalan dengan filenya. Lalu saya akan membuat di bagian sini, yaitu untuk bagian pendeklarasiannya untuk semua input dan output dari input A, input B, dan untuk pengerjaan pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan untuk penampilan pada segmen outputnya. Nah, untuk yang input pertama itu ada pada 41, yang artinya ada 4 bit yang digunakan untuk input A karena kita menggunakan 4 bit inputan. Lalu sama juga halnya dengan untuk yang B, kita juga menggunakan 4 inputan. Nah, untuk yang output hex 0 itu merupakan output yang dihasilkan dari inputan yang A, dimana output ini adalah output untuk 7 segmen yang berada di tampilan segmen tersebut karena dia menampilkan 7 bit segmen. Lalu untuk yang hex 1 ini untuk yang output hasil dari inputan yang B. Nah, selanjutnya untuk yang hexsum merupakan untuk output hasil dari perhitungan yang sudah dihasilkan input. Dari hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan 2 buah 7 segmen yang menjadi 14 bit 14 segmen. Nah, lalu kita membuat untuk input pendeklarasian untuk pengurangan, lalu untuk penjumlahan, lalu untuk perkalian, lalu untuk pembagian. Oke, kita masuk ke program selanjutnya. Di sini kita membuat untuk bagian 7 bit, di mana untuk 7 bit pada pendeklarasian di 7 segmen tersebut yang akan ditampilkan pada segmen di FPGA-nya. Makanya dibuat dari 0 sampai 6 yang berarti ada 7 bit. Nah, selanjutnya untuk jumlah 0 sampai 15 yang berarti ada 16, itu dimaksud adalah data dari keseluruhan ini berjumlah 16, yaitu dari 0 sampai F yang berarti 16 bit. Selanjutnya kita akan masuk untuk pada bagian hasil penjumlahannya, dimana di sini bagian output. Setelah dapat dari hasil input, maka keluaran dari output tersebut akan masuk pada bagian output di sini, yaitu yang pertama untuk bagian output penampilan segmen ini dikarenakan akan ada 7 segmennya, makanya dibuat 1 sampai 14 dikarenakan akan mengeluarkan 14 segmen. 14 segmen itu ada di bagian sini, dikarenakan akan menggunakan 2 bagian 7 segmen, ada yang bagian kiri dan bagian kanannya, karena outputnya bisa menghasilkan 2 digit. Lalu untuk 0 sampai 256 dikarenakan jumlah bit semua ada 256, jadi kita akan menampilkan data dan menyimpan data untuk 256 data, yaitu semua
Dari yang sudah dibuat di program ini 256 data. Baik, sampai sini 256 data. Ini merupakan hasil output yang akan dihasilkan dari inputan yang di atas antara inputan A dan B. Lalu di sini akan ditampilkan berarti untuk 2 buah 7 segmennya. Nah, selanjutnya apabila dari output yang dihasilkan lebih dari 256 bit, maka di sini akan menampilkan untuk tampilan random, di mana lampu akan mati atau hidup semua dan menghasilkan hasil yang jauh dari yang sudah dihitung. Kita lanjut untuk bagian di mana rumusnya digunakan. Nah, di sini adalah program case atau masalah, di mana jika ada masalah pengurangan dan masalah penjumlahan, lalu masalah perkalian dan masalah pembagian. Untuk yang pertama, masalah pengurangan, kita akan membuat di mana bagian yang pertama, di mana 0 ini yang artinya hidup. Jadi 0 itu dimaksudkan untuk fungsi pengurangannya yang bekerja. Selain dari fungsi pengurangan bekerja, maka akan dibuat dengan biner 1 yang berarti itu fungsinya mati. Untuk biner untuk fungsi penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, lalu kita buat untuk hasilnya itu di rumusnya itu A, input A dikurang input B. Selanjutnya untuk yang penjumlahan, berarti itu kan pada bagian yang kedua, berarti kita meletakkan biner kondisi 0 di bagian yang kedua, di mana kondisi itu yang fungsi itu yang berjalan, fungsi penjumlahan yang berjalan, selainnya fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian tidak berjalan. Lalu kita kasih rumus input A ditambah input B. Selanjutnya untuk perkalian, di mana posisinya di bagian ketiga, yang berarti kita meletakkan biner 0 yang berarti kondisi fungsi tersebut berjalan, yang berarti di sini programnya akan menjalankan case ketiga, perkalian. Maka selain dari itu untuk pengulangan, penjumlahan, dan pembagian, kita buat biner 1 yang berarti program tersebut tidak dijalankan. Oke, lanjut untuk pembagian, yang berarti kita membuat binernya itu pada bagian posisi keempat, yaitu fungsi untuk menjalankan pembagiannya. Selain dari itu akan dibuat untuk biner 1. Nah, jika tidak ada yang dipilih, maka tidak ada hasil yang ditampilkan, yang berarti satu-satu ini berarti menandakan tidak ada program yang ingin dijalankan dari case-case tersebut, dari pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian, dan akan menghasilkan tampilan yang random. Lanjut untuk bagian hexanol. Bagian hexanol ini merupakan output yang dihasilkan dari inputan A yang sudah dipilih dari switch. Lalu untuk hexa 1 itu adalah output yang dihasilkan dari switch yang diinput dari input B. Setelah dapatkan hasilnya, maka kita masuk ke hexsum, di mana di situ adalah output segmennya yang untuk menampilkan jumlah perhitungan yang sudah dihasilkan dari kedua input. Lalu akan muncul di result. Baik, mungkin untuk penjelasan program cukup sekian. Lalu kita lanjut untuk bagian pin planner, di mana posisi peletakan switch dan posisi peletakan output segmen pada FPGA. Kita akan melakukan assessment lalu pin planner. Di sini saya telah membuat untuk bagian input 4 bit
A4, A3, A2, A1. Di situ saya meletakkan pada bagian ujung kiri switch di FPGA. Lalu untuk inputan B, saya meletakkan pada bagian ujung kanan switch FPGA. Selanjutnya, untuk tampilan inputan yang A, di mana hex 0 ini adalah untuk inputan A merupakan 7 segmen. Di situ saya meletakkan paling pada bagian nomor 2 dari kiri. Nah, lalu untuk tampilan inputan B, yaitu hex 1 yang ada 7 segmen, itu saya meletakkan pada segmen keempat pada FPGA. Lalu untuk tampilan hasil perhitungan, yaitu output 2 buah 7 segmen yang berarti 14 bit, saya meletakkan pada 2 buah 7 segmen pada bagian kanan, FPGA. Nah, selanjutnya untuk inputan, di mana kita akan memilih selection apakah perhitungan tersebut mau pembagian, pengurangan, penjumlahan, perkalian. Saya memilih untuk pembagian ini terletak pada bagian ujung kanan push button. Lalu untuk pengurangan pada bagian ujung kiri push button. Lalu untuk penjumlahan pada bagian push button yang kedua. Lalu untuk perkalian pada push button yang ketiga. Untuk implementer seperti itu saya meletakkannya. Lalu kita akan proses dan start. Di sini saya sudah memasukkan terlebih dahulu kita akan menunggu untuk bit blender ya. Baik, setelah selesai kita akan memasukkan semua program dan pin planner yang sudah kita lokasikan pada FPGA. Maka kita akan masukkan pada bagian tools, lalu pilih programmer. Lalu kita akan memilih input JPEG aja. Kita bisa mencentang langsung kita start. Baik, setelah berhasil kita bisa melakukan pengetesan pada FPGA-nya. Selanjutnya akan dijatuhkan pada video selanjutnya. Selesai diupload pada program secara sukses. Lalu kita masuk ke FPGA-nya. Di mana bagian input paling kiri yaitu untuk input A. Yaitu di sini 1, 2, 4, 8. Lalu untuk input B pada bagian kanan yaitu 1, 2, 4, 8. Lalu untuk pada bagian selection di sini adalah pengurangan, penjumlahan, perkalian dan pembagian. Lalu di sini adalah pada program untuk segmennya. Ini segmen untuk input A, ini segmen untuk input B. Lalu untuk 7 segmen yang bagian sini itu untuk menghasilkan output, yaitu untuk nilai dengan nilai hexa. Kita akan mencoba untuk 4 ditambah 2. Kita akan seleksi yang tambah, akan menghasilkan nilai 6. Lalu jika untuk kurang nilai 2. Lalu untuk kali nilai 8. Untuk bagi bernilai 2. Bagaimana jika untuk menghasilkan nilai
kita akan mencoba untuk 2 dikurang dengan 8. Kita hampir serisan yang menit berkurang. Maka untuk pada bagian yang digit pertama, yaitu segmen yang 7 pertama, akan menghasilkan 1 min, ada minnya. Lalu untuk di sini untuk hasil dari pengurangannya 6, jadi min 6. Lalu kita akan mencoba untuk angka yang dengan output yang besar, yaitu akan menghasilkan nilai heksa. Misalnya 8, 4, yaitu 8. Kita akan mencoba untuk angka yang besar, 8 kali 4. Di sini akan menghasilkan nilai heksa yaitu 20, jadi bukan 20, jadi 20, yang berarti 2 dikali yaitu angka heksa yaitu 16, berarti 2 dikali 16, maka jadi 16 dikali 2 yang berarti 36, dimana berarti 8 dikali 4 sama dengan 36. Disitu adalah nilai heksanya 36, itu 20. Lalu kita akan lanjut lagi mencoba 4 dikali C yang berarti 13, 4 dikali 3, 4 dan 13, yang berarti hasil keluarannya akan 30, yang berarti 3 dikali 16 itu 48. Jadi 4 dikali 13 sama dengan 30, yang berarti angka desimalnya dari 48. Lalu kita lanjut untuk angka terbesar, yaitu kita akan mencoba di mana itu adalah 14, dan untuk input B nya kita akan coba F, berarti 14 dan 15, dan F 14 dan 15. Lalu kita akan mencoba untuk perkaliannya. Hasil perkalian yaitu D2. D2 adalah angka heksa untuk, berarti D merupakan 13, yang berarti D nya itu 13 dikali 16, yang berarti 208 ditambah dengan angka 2, yang berarti 210. Jadi hasilnya 14 dikali 15, yaitu 210. Bagaimana jalan pengurangan akan menghasilkan min 1, karena 14 kurang 15 dan min 1. Dan untuk penjelasan untuk cara menggunakan kalkulator sederhana cukup sekian, dan terima kasih.